Hai, perkenalkan nama saya Arif Pratama Tarigan, NIM 1703011070 dari Minat Ilmu Tanah, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya mendapatkan tugas untuk salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu pengelolaan lahan, yang diampu oleh Ibu Jamila SPMP. Nah, tugas yang diberikan adalah untuk mempresentasikan tentang permasalahan-permasalahan yang terdapat pada lahan rawa yang didapat pada jurnal, seperti lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak, lahan rawa gambut, dan lahan rawa support masam. Permasalahan yang pertama saya ambil pada lahan rawa pasang surut. Dengan judul jurnal yang saya ambil itu peningkatan pH tanah masam di lahan rawa pasang surut pada berbagai dosis kapur untuk budidaya tanaman kedelai. Jurnal ini ditulis oleh Danara Sagala dan saya ambil dari jurnal Agroquo volume 8 nomor 2. Pada jurnal ini dipaparkan permasalahan yaitu pada saat lahan pada rawa pasang surut itu mengalami drainase, penurunan permukaan air tanah yang melebihi kedalaman lapisan pirit akan mengakibatkan reaksi oksidasi pirit. Hal ini paling sering terjadi pada saat musim kemarau. Tanah marin yang semula berupa sulfat masam potensial dapat berubah mendekati sifat-sifat tanah sulfat masam aktual, di mana hal ini disebabkan oleh reaksi tanah yang ekstrim masam, yang dimana pH tanahnya itu kurang dari 3,5. pH yang rendah ini akan membentuk asam sulfat dan oksida besi sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan pertanian. Tanah dengan pH rendah ini tidak dapat digunakan untuk tanaman kedelai secara spesifik. Adapun penyelesaian yang dipaparkan pada jurnal ini adalah penggunaan bahan kapur dan bahan amelioran dengan dosis yang tepat dapat membantu dalam proses deprotonisasi gugus hidroksil atau pelepasan sebuah proton atau kation hidrogen dari sebuah molekul sehingga membentuk konjugat basa sehingga dapat meningkatkan pH tanah. Yang kedua adalah permasalahan pada lahan rawa gambut. Dengan judul jurnal yang saya ambil yaitu Kajian Optimasi Pengelolaan Gambut dan Isu Perubahan Iklim yang ditulis oleh Ine Widiati dan saya ambil dari Jurnal Tekno Hutan Tanaman volume 4 nomor 2. Di dalam jurnal ini dipaparkan permasalahan pada lahan rawa gambut, yaitu yang pertama, sifat lahan rawa gambut yang non-rewettable atau irreversible drying, yang artinya sekali mengalami kekeringan yang berlebihan, sifat kulit gambut akan menjadi rusak sehingga gambut tidak lagi memegang air. Bahkan gambut yang sudah terlanjur kering ini tidak akan dapat lagi menyerap hara. Yang kedua, akibat dari pengeringan ini, lahan akan bersifat seperti arang, sehingga pada musim kemarau sangat rawan terjadi kebakaran. Yang ketiga, bulldensity gambut yang sangat rendah juga akan mengakibatkan terjadinya subsidence atau ambles. Yang keempat, berkurang atau hilangnya kawasan hutan rawa gambut juga akan menurunkan kualitas lingkungan, seperti menyebabkan banjir pada musim hujan, kekeringan dan kebakaran pada musim kemarau. Sehingga untuk mengatasi banjir, pemerintah melakukan upaya pendalaman saluran dan pembuatan saluran baru untuk mempercepat pengeluaran air. Namun, nyatanya upaya tersebut justru dapat mengakibatkan dampak yang lebih buruk, yaitu lahan pertanian di sekitarnya mengalami kering dan masam, tidak produktif, dan akhirnya menjadi lahan tidur, bongkor, dan mudah terbakar. Yang kelima adalah aktivitas oksidasi reduksi bahan organik akibat drainase pada lahan gambut akan berpengaruh buruk dalam meningkatkan emisi gas rumah kaca atau GRK, di mana terjadi emisi CO2 dan CH4 yang saat ini menjadi salah satu masalah penting dan menjadi perhatian masyarakat global. Peningkatan laju produksi CH4 juga dapat terjadi ketika akumulasi serasah dan bahan organik di bawah zona anaerobik semakin meningkat. Hal ini dikarenakan tanaman yang sedang dibudidayakan selain menyerap atau menambah C, berpotensi juga sebagai pelepas CH4 melalui akar dan batangnya. Nah, permasalahan ini dapat diselesaikan seperti yang dipaparkan dalam jurnal ini. Yang pertama adalah pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang kawasan bergambut yang lebih efektif, serta disertai sanksi tegas bagi pihak pelanggar, agar lahan rawa gambut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan tidak berpengaruh buruk bagi lingkungan. Yang kedua, yaitu perbaikan dari segi pengelolaan lahan. Yang pertama, untuk lahan yang sudah terlanjur didrainase, peningkatan muka air tanah, misalnya melalui pemasangan empang pada saluran atau kanal blocking, dapat memperlambat emisi CO2.
Selanjutnya, pemberian kation Fe juga dapat dilakukan dengan proses reklamasi gambut, karena terbukti bahwa kation Fe3+ dapat menurunkan tingkat laju pelepasan CO2 dan CH4 pada lahan gambut. Perlakuan ini tentunya efektif untuk diterapkan, khususnya dalam rangka mengupayakan stabilisasi gambut, sehingga pelepasan CO2 dan CH4 dapat ditekan. Pada data yang dilampirkan oleh penulis, juga dapat diketahui bahwa proses drainase dan pengelolaan lahan yang baik dan tepat pada lahan gambut telah menurunkan jumlah N labil hingga 19-60% apabila lahan terkonversi menjadi kebun kelapa sawit, dan sebesar 21-43% apabila lahan diusahakan sebagai kebun sayur mayur. Sementara itu, adanya proses pengeringan pembasahan secara berulang-ulang sepanjang 10 tahun telah menurunkan potensi mineralisasi N sebesar 28-67% bila lahan dijadikan lahan sawah. Selanjutnya adalah permasalahan pada lahan rawa sulfat masam. Adapun judul jurnal yang saya ambil yaitu Pengelolaan Lahan Sulfat Masam untuk Usaha Pertanian. Jurnal ini ditulis oleh Didi Ardi Suryadikarta dan saya ambil dari Jurnal Litbang Pertanian. Dalam jurnal ini dipaparkan permasalahan, yaitu pada lahan rawa sulfat masam, pH-nya rendah, kandungan yang bersifat toksis seperti H+, Al, Fe, dan Mn yang tinggi. Keadaan ini diikuti oleh P tersedia dan kejenuhan basa yang rendah, serta kekehatan hara-hara lainnya. Produksi ferisulfat dan ferrosulfat yang masih sangat besar, akibat bantuan dari aktivitas bakteri Thiobacillus ferrooxidans, juga dapat berpotensi meningkatkan tingkat kemasaman tanah melalui proses hidrolisis. Asam sulfat akan melarutkan sejumlah besar logam-logam berat, antara lain Al, Mn, Zn, dan Cu. Dengan demikian, aliran permukaan atau runoff, atau air rembesan atau seepage dari galian tanah berpirit mencapai kemasaman sangat tinggi dan berisi ion-ion yang berpotensi sebagai racun. Pada saat mengering, lapisan pirit diubah menjadi asam sulfat oleh bakteri Thiobacillus thiooxidans. Reaksi yang terjadi akan menghasilkan sulfur, di mana sulfur ini nantinya juga diubah oleh bakteri Thiobacillus thiooxidans, sehingga ion H+ yang terbentuk dari semua proses tersebut cukup tinggi. Adapun penyelesaian masalah yang dipaparkan di jurnal ini, yang pertama yaitu pengelolaan tanah dan air. Pengelolaan tanah dan air ini meliputi jaringan tata air mikro, makro, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan evapotranspirasi tanaman, mencegah pertumbuhan gulma, mencegah terbentuknya bahan beracun bagi pertanaman, mengatur tinggi air muka tanah, dan menjaga kualitas air di petakan lahan dan saluran. Penataan lahan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lahan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan dikembangkan. Pemberian bahan amelioran atau pembenah tanah, contohnya kaptan untuk meningkatkan pH dan rock fosfat untuk memenuhi kebutuhan HRP, dan pemupukan yang bertujuan untuk memperbaiki kesuburan tanah. Yang kedua adalah penggunaan varietas yang adaptif, di mana jenis-jenis tanaman yang dapat diusahakan di lahan sulfat masam antara lain adalah padi, palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau, sayuran seperti cabai dan kacang panjang, kubis, tomat, dan terung, buah-buahan seperti rambutan, nanas, pisang, jeruk, nangka, dan semangka, dan tanaman perkebunan kelapa dan lada. Dengan catatan, tanah merupakan tanah sulfat masam potensial dengan sistem tata air mikro seperti saluran drainase dan ameliorasi tanah. Yang terakhir adalah permasalahan pada lahan rawa lebak. Adapun judul jurnal yang saya ambil yaitu Peluang Peningkatan Produksi Padi di Lahan Rawa Lebak di Daerah Lampung. Jurnal ini ditulis oleh Yulia Pujiharti dan saya ambil dari Jurnal Litbang Pertanian volume 36 nomor 1. Di dalam jurnal ini dipaparkan permasalahan yaitu genangan pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau yang tidak dapat diprediksi. Hal ini mengingat lahan rawa jenis ini tergantung pada curah hujan, di mana tergenang pada musim hujan dan surut pada musim kemarau. Masalah lain yang menjadi kendala adalah masalah air, terutama pada lahan rawa lebak jenis lebak dangkal. Masalah ini sulit diatasi oleh petani secara individu, karena kelebihan dan kekeringan ini terjadi pada satu hamparan, tidak secara individu. Dan penyelesaian masalah yang dipaparkan pada jurnal ini adalah dengan meningkatkan indeks pertanaman atau IP melalui penerapan teknologi pengelolaan air dengan sistem sawah surjan. Dengan sistem surjan ini, indeks pertanaman dapat ditingkatkan dari 100% menjadi 300% dengan pola tanam setahun padi palawija,
Selain itu, penulis juga menyarankan peningkatan penerapan teknologi spesifik lokasi dan peningkatan frekuensi penyuluhan ke lokasi lahan rawa lebak. Penerapan inovasi pada semua tahapan budidaya berpeluang meningkatkan produksi menuju swasembada beras berkelanjutan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.